Jadi hari ini kita bahasnya technical analysis ya. Kemarin kan udah terminologi. Technical analysis. Sebenarnya di saham kita bisa analisa tuh dengan 3 cara. Yang pertama fundamental, yang kedua technical analysis, dan yang ketiga adalah bandermologi. Lalu apa sih gunanya technical analysis di saham? Kan ada bandermologi juga sebenarnya. Technical analysis itu ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama untuk menentukan arah tren pasar, yang kedua untuk menentukan supply and demand, serta yang ketiga untuk menentukan titik entry serta target profit. Yang pertama kita bahas tren pasar dulu. Seperti yang kita tahu, bandar itu melakukan fase akumulasi dan distribusi. Pada saat harga di bawah, bandar akan mengumpulkan sejumlah barang, dan itu yang dinamakan akumulasi. Saat proses akumulasi itu terjadi, bandar perlahan akan memarkup suatu emiten tersebut, namun tidak langsung ke titik tertinggi dari emiten tersebut. Biasanya bandar akan melakukan akumulasi berulang. Setelah sampai di harga yang sedikit lebih tinggi atau di titik tertingginya, nah pada saat distribusi ini, bandar akan melakukannya secara perlahan agar retail tetap masuk gitu. Lalu memarkdown-nya, lalu mendistribusinya kembali. Contoh konkretnya ada di BRI Syariah. Seperti yang kita tahu, pada awal tahun gitu, BRI Syariah kan sedang mengakumulasi emitennya. Pada fase akumulasi ini, biasanya retail belum masuk gitu. Setelah di markup, retail baru masuk di sini gitu. Para bandar juga akan melakukan reakumulasi. Ketika harga telah naik, kita melakukan distribusi secara perlahan gitu, agar para retail nyangkut di sini biasanya. Nih, udah distribusi secara perlahan, baru tuh harganya diturunin secara perlahan. Setelah harganya turun, pasti kan para retail takut tuh untuk masuk lagi. Bandar melakukannya gitu, menaikkannya lagi gitu dikit. Dinaikinnya lagi, ntar baru distribusinya kembali. Lalu supply and demand. Apa sih supply and demand itu? Jadi adalah permintaan dari konsumsi dalam pasar. Simpelnya gini, supply itu adalah penawaran, serta demand itu adalah permintaan. Nih, supply and demand di emiten DMAS. Pasti bingung kan kenapa saya tulis di sini demand sama dengan supply. Ketika demand ini telah tertembus, maka demand ini akan menjadi supply gitu. Begitupun sebaliknya, kalau supply ini tertembus, maka supply ini akan menjadi sebuah demand. Kalau masih bingung sih gini, demand itu tuh emiten tersebut akan selalu mantul jika harganya berada di sana gitu. Selalu mantul kan. Tapi jika tertembus, maka demand ini akan menjadi sebuah supply. Target profitnya. Nah, sebelum kita untuk menentukan titik entry ataupun target profitnya, lebih baik kita mengenal dulu gitu pattern-pattern yang ada di saham. Ada 2 pattern. Yang pertama itu reversal patterns, dan yang kedua itu adalah continuation patterns. Reversal patterns itu akan mengakibatkan suatu harga dari uptrend menuju ke downtrend. Biasanya sih yang sering muncul tuh adalah head and shoulders, double top, serta double bottom. Sedangkan continuation patterns, pattern berkelanjutan gitu loh. Biasanya sih yang muncul tuh bullish rectangle, bearish rectangle gitu. Contohnya di INKP. Ada waktu tuh dia nanya saya gitu, kenapa INKP itu turun harganya? Kalau dari teknikal sendiri sih, karena INKP sendiri waktu itu membentuk sebuah head and shoulders gitu. Bisa kita lihat nih. Ketika head and shoulders-nya telah tertembus neckline-nya, biasanya harganya akan turun secara signifikan gitu. Nih, target penurunan sendiri dapat kita ambil dari neckline menuju ke bagian head-nya sini loh. Ntar saya kirimin deh yang pattern-patternnya.
membentuk pola cup and handle. Nih, ini cupnya, lalu ini handle-nya. Ketika handle-nya udah breakout gitu, memindahkan line ini nih ke handle yang telah breakout tadi gitu untuk mencari target profitnya. Ntar kita praktek di emiten langsung aja. Nih, candlestick. Kalau di sini kan dilihat nih, ada bullish candlestick, ada bearish, tapi jangan dijadiin patokan ya gitu loh. Nanti dilihat misalkan ada hammer gitu. Belum tentu hammer bullish ini nih menunjukkan suatu emiten tersebut akan bullish gitu. Candlestick sendiri harus dibarengin dengan pattern, dengan trennya tuh gimana. Ini ada hammer, ada inverted hammer gitu. Tapi pattern-pattern ini sendiri sih ada apa namanya? Kayak aturannya gitu loh, aturannya. Nih, contohnya di bridge tadi. Kan udah sampai di tahap di titik tertinggi kan. Lalu kenapa ada penurunan? Ya, karena ada doji gitu loh kalau simpelnya. Doji sendiri kan menunjukkan pembalikan arah. Ada doji, ada juga candlestick three black crows. Biasanya para bandar tuh udah lepas di sini lagi tuh. Kalau udah lepas di sini, keluar lagi di sini. Kita sih bisa ikutinnya tuh dengan cara kita lihat candlesticknya gitu loh. Tapi untuk doji sendiri sih tidak valid ya kalau tidak berada di resisten maupun di support. Arah gitu ya, karena nggak di support sama di resistnya gitu. Nih contohnya di ini tadi. Langsung aja tuh di MAS. Nih balik ke supply tadi. Kenapa saya tentuin tuh demand-nya tuh di sini sama supply-nya. Kalau kita tarik ke belakang lebih lanjut, ketika harga telah sampai di sini, pilihannya antara dua tuh. Kalau dia gagal tembus, ya turun lagi gitu. Kalau berhasil, ya breakout gitu loh. Nih, kalau kita tambahin sih, kenapa DMAS waktu tanggal 6 sekitar November gitu naik? Karena ada ini. Nih, pattern double bottom. Kalau kita tarik kenaikannya tuh gini. Ketika harga telah sampai di titik kenaikannya sih biasanya harga akan turun gitu. Jadi kita kayak take profitnya tuh di sini. Dan bener aja tuh langsung turun kan. Nih. Selain ada supply and demand, ada juga namanya support minor gitu. Pasti kan nanya nih, kenapa harganya tuh nggak langsung turun tuh ke sini, tertahan di sini? Karena di sini ada namanya support minor. Kalau kita tandain, harga akan tertahan tuh di sini. Ini kalau support minornya tertembus, biasanya harga akan kembali ke demand atau support terkuatnya gitu. Terus kita lanjut. Kenapa ini supply? Kenapa ini demand? Karena harga kalau udah di situ biasanya tertahan. Kalau harga tertahan di sini, biasanya mantul lagi kan. Nah, itu yang dinamakan demand. Terus kenapa nih emiten DMAS selain itu bisa turun? Descending gitu. Kita bisa tarik target itu dari sini ke sini. Nih, ntar penurunannya itu ke sini. Ini kan bisa dari retest, gitu namanya retest. Terus penurunannya bisa sampai ke 180-an gitu. Lalu yang POWR tadi. Bisa rally gitu.
biasanya kan ini nih namanya base. Ini bukan ajak membeli ya, jangan hari ini ditampilin di sini, besok langsung di HK. Nih, ini namanya base gitu. Biasanya sebelum emiten tersebut naik tinggi, ada base-base yang dibuat gitu. Ini contohnya lagi nih ini. Baru tuh rally kan ke atas. Nih, ini yang dinamakan base lagi gitu. Makanya sering ada tuh di penjelasan di SP. Base to base. Kayak gitu ini penjelasannya. Base tuh gini. Terus indikator yang bisa saya pakai tuh EMA 10 sama kayak Bang Boston tuh. Daripada serius banget, ada yang mau ditanya nggak Bang? Langsung aja nih sekalian dijelasin. Open aja mic-nya. Sering pakai MA Cross 520 nggak, Kak? Saya sih kurang-kurang pakai yang EMA cross-cross gituan ya. Tapi kalau dipakai ya boleh aja gitu loh. Biar lebih jelas. Nih, saya biasanya pakai RSI. Saya besarin. Biasanya sih kalau udah valid tembus tuh biasanya harga itu rally lagi gitu. Tapi kalau gagal tuh ya turun lagi. Boleh jelasin Kak RSSI-nya gimana? Belum paham. RSI. Ini namanya bagian yang overbought, terus yang di sini namanya oversold. Kalau singkatnya sih, kalau suatu emiten telah sampai di area overbought-nya, ya lebih baik dijual gitu. Karena biasanya akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan emiten yang telah sampai di area oversold-nya gitu. Bisa di-buy di area sini. Tapi ini kan namanya lagging indikator ya. Jadi ditambah dengan pattern-pattern lah gitu. Nih, kenapa kita bisa beli ya? Karena di sini ada double bottom tuh gitu. Harus dibarengin dengan chart pattern ataupun candlestick gitu. Soalnya ini pattern indikatornya lagging indikator. Kalau saya pakai stokastik sama ya Kak ya? Ya sama aja sih. Itu tergantung yang mau saya tambahin ya. Nih sama kan. Cuma stokastik ini lebih apa namanya? Lebih peka aja terhadap harga gitu. Saya pakai RSI ini untuk nyari apa namanya divergen gitu loh biasanya. Makanya saya pakai RSI gitu. Cara mengetahui bandarmologi dari trading view gimana, Mbak? Bandarmologi nggak ada Bang di trading view. Adanya kita Bandarmologi nggak tahu volume bandar itu masuk di situ loh. adanya volume total aja. Saya pakai Ini kan volumenya tinggi. Jelasnya tuh di Stockbit gitu Bang. Kalau untuk bandar volume atau foreign volume gitu, foreign flow-nya gitu. Kalau mau lihat tekanan jual jenuh gimana ya Kak? Apa boleh diulang? Misalnya dia udah jenuh jual itu gimana lihatnya? Oh ini yang tadi saya bilang overbought, oversold itu loh. Oh dilihat dari situnya ya? Iya itu jenuh jual, jenuh beli gitu. Kalau udah di bawah sini ya biasanya kan cari titik supportnya gitu, ntar kita entry di sini. Ini udah ada tanda entry gitu. Terus kita lihat lagi dia udah di support belum? Nih, kan udah di supportnya gitu loh di sini area sini nih. Jadi bisa sebagai acuan untuk membeli gitu. Kalau ini jebol, ya kita cut loss gitu. Kalau MACD juga mirip-mirip gini ya? Ya mirip-mirip ini kok.
Kalau udah cross kan bisa kita beli pas cross kan. Hmm. Tapi ini kan namanya lagging indikator, jadi pasti telat kan infonya. Ya kita cari dulu demand-nya gitu. Demand sama support tuh mirip gitu. Jadi kan kita bisa entry di harga yang lebih bawah gitu. Iya benar-benar. Pakai Fibonacci juga nggak, Helena? Pakai nih. Nih contoh Fibonacci. Kita cari target penurunannya aja lah ya. Nih, kalau yang mau save Fibonya nih, 0, Nariknya dari mana nariknya? Nariknya dari mana? Cara narik. Kalau untuk yang target terdekat ya, kita tariknya dari higher high, higher low, atau lower low, lower high yang terdekat aja gitu. Kayak ini kan yang paling dekatnya kan di sini kan, sebelum penurunan kan. Tarik aja dari sana gitu. Tapi penarikannya tuh dari kiri ke kanan ya. Area biru ini untuk retest. Kuning ini target take profit saya biasanya. Itu time frame-nya berapa? One day biasanya. One day sendiri disesuaikan aja bang. Kalau misalkan ada tuh emiten kan yang rally-nya tinggi banget gitu kan. Terus nggak ada base-base-nya kan. Biasanya saya pakai yang 4 jam gitu. Biar lebih jelas lagi. Nih, pas kan target ininya dari Fibo. Teknikal kan dinamis gitu. Jadi ya sudut pandang orang tuh bisa beda-beda. Jadi penarikan Fibo tuh bisa beda-beda juga tuh. Kalau dari saya sih dari yang higher high atau lower low yang terdekat aja gitu. Boleh tolong jelasin nggak cara tariknya? Pelanan dikit dong. Oke. Sorry ya. Nih, saya pertama kasih settingan Fibo saya dulu. Nih settingan Fibonya nih. Settingnya standar aja ya? Nah, saya settingnya Default. gini. Ya udah default aja. Oh. Nih, kita tariknya tuh dari lower low ke lower yang dekat tuh. Ini Tariknya untuk dari menentukan target supportnya. penurunan. Iya, bisa digunakan untuk menentukan supportnya. Tapi nggak hanya Fibo aja ya bang, harus dibarengin dengan cari support resist terdekat juga tuh. Kayak gini kan ada minor support gitu kan. Harus ditandain juga. Karena dari Fibonya di sini targetnya, sedangkan di sini ada minor support gitu. Jadi kan pasti harga akan mantul dulu tuh ketika nyampe di sini. Minor support. Paling nggak berapa ini, berapa? Udah pasti mantul tuh. Paling nggak berapa indikator sama gabungin? Apa? Boleh diulangin suaranya kresek-kresek tuh? Paling nggak berapa indikator digabungin? Kalau saya sendiri sih cuma pakai RSI, Fibonacci, and demand gitu. EMA nih ya untuk menentukan trennya aja sih, lagi uptrend atau downtrend gitu. Kalau angka-angkanya gimana ya? Kalau angka Fibo ya? Iya. Ini nih. Kan ada yang 0, sekian, ada yang 1, sekian. Saya kasih settingan aja lah ya. Yang default aja bisa deh kayaknya. Yang default aja sih bisa. Biasanya tuh 0,5, 0,6 tuh golden ratio. Ini tempat retest lah istilahnya gitu loh bang. Di sini nih. 3 ini 0,6, 0,5, 0,3. Mana coba tadi settingannya, dipoto dulu. Iya mau lihat settingannya. Ganti right. Left-nya itu loh Pak, ganti right. Nih. Ini yang tadi coret saya hapus dulu ya.
Iya dah, iya. Hapus dulu dah. Pakai MACD sama stokastik dong udah cukup ya Kak ya? Iya, saya pakai RSI sih daripada stokastik. Soalnya saya tuh biasanya nyari divergen gitu loh. Divergen tuh apa? Nah, nih divergen ini. Jadi indikatornya naik tapi sahamnya turun, begitu juga sebaliknya itu divergen. Kayak berlawanan gitu loh indikator dengan harganya gitu. Ada contohnya nggak Kak? Kita cari di saham apa ya? Ini dia PTBA kemarin ada indikator bullish. Ini turun kan? Terus indikatornya naik. Nah, terus kita lihat nih di sini. Kita cari yang lebih. Kalau saya bagi dua gini kelihatan nggak? Biar lebih jelas. Kelihatan. Nih, bisa kita lihat. Nih kan ada bullish divergen gitu. Harganya turun, tapi indikatornya naik. Ada target harga kenaikannya nggak? Nggak ada sih kalau untuk divergen. Palingan kita lihat. Kalau ini kan kita bisa nentuin target penurunannya doang. Soalnya ada double top kan. Target penurunannya kira-kira di sini. Kita mulai bisa entry di sini, area sini. Terus dibarengin ada ini loh, ada divergen bullish kan. Udah target penurunannya sampai, terus ada divergen yang kita bisa entry di sana untuk scalping doang gitu. Karena kan ini kan pattern kecil ya. Full screen lah biar kelihatan. Tadi saya bilang tuh ada target penurunannya sendiri sih udah sampai tuh di sini. Udah mulai bisa entry dari sini. Terus di sini ditunjukin ada divergen bullish kan. Kita bisa tambah muatan, terus ada doji kan. Nih, ada 3 confirm nih. Confirm dari candle, dari target penurunan pattern, sama dari divergen gitu. Coba analisa MLPL Kak. MLPL. Nih MLPL nih untuk symmetrical triangle bisa naik. Dicoret ya bang ya. Nih sebelum dia ada kenaikan kita bisa gambarkan dari sini nih udah ada symmetrical. Terus pas tembus retest terus baru rally ke atas gitu. Target kenaikannya sih kita bisa tarik dari sini. Dari breakout. Nih ke 1030 kurang lebih. Sebelum dia sampai sini juga dia ada ini namanya bullish rectangle. Nih. Mas Ahmad udah Makanya dia bikin bisa rally. apa operasionalnya? Terus dari EMA masih di atas EMA 10 gitu. Oke. Ya udah. Makasih ya. Yuk sama-sama. Itu candle yang terakhir itu shooting star bukan Kak? Iya, ini shooting star. Makanya saya bilang gitu. Kadang shooting star juga kurang pengaruh gitu. Kalau belum diresis, ini kan diresis kemungkinan akan turun dulu ke sekitaran EMA 10, ntar baru rally lagi gitu kalau nggak tembus EMA 10-nya.
namanya pattern juga ada false break gitu Bang. Udah lihat awalnya kan udah break gitu. Biasanya kita udah bisa entry dong di sini kan. Tapi malah false break gitu. Bandarnya malah turunin lagi. Makanya kita perlu gabungin tuh namanya fundamental, namanya teknikal, sama bandarmologi. Oh iya itu Kak Ilan. Cara kita tahu itu false break gimana ya? Soalnya kan niatnya itu kan mau BOP buy on breakout, ternyata malah false break. Ya Itu kita gimana bisa ya? lihat gitu. Biasanya kan kita entry di sini nih. Kita beli di sini, udah beli, ya kita lihat nih, kalau misalkan close-nya udah di bawah candle lagi, ya di cut loss gitu. Nggak bisa, apa namanya, kita tahu nih, oh ini pasti false break gitu. Kita nggak akan pernah tahu gitu, namanya juga permainan bandar. Kita cuma bisa win, kita udah beli di sini, harganya balik ke pattern, ya cut loss aja Bang. Ditentuin cut loss-nya di sini. Kita entry di, misalnya kita entry di sini, kita cut loss ini kan 3% gitu, nggak terlalu gimana gitu, daripada kita nunggu, oh ini pasti akan naik lagi, kita kan nggak tahu gitu kapan naiknya. Sesuai juga dengan cut loss-nya berapa gitu maksimal. Mbak boleh analisa saham IMJS Mbak? Apa? PN? Mbak, IMJS. Oh, IMJS. Apa? Coba tulis. Oh, IMJS. Oh, IMJS. Iya Mbak. Saya ulang aja ya. Ini namanya trend. Kita bisa tarik, kalau ini tembus kan bisa rally gitu. Begitu pula sebaliknya, kalau ini tembus, harga pasti akan anjlok ke bawah. Dari MJS sendiri sih sebenarnya sih masih sideways gitu. Kalau anjloknya itu di bawah harga berapa ya Mbak? Ya kita lihat tarik ini Mbak dari sini ya. Kita tarik misalkan, ini kan ada 2 kali gitu. Kita tarik trennya, kalau IMJS udah di bawah 266 bisa lanjut turun sama kayak MNCN. MNCN bisa kita tarik dari sini kan. Harganya terus tembus kan minornya gitu. Tembus dia bakal anjlok gitu. Jadi kita udah pasang stop loss tuh di sini. Hold dong, hold. Sesuai inilah apa namanya stop loss masing-masing gitu. Kalau udah pasti ini stop loss kan aman gitu dananya. Iya Mbak. Kalau di Ajaib susah Mbak, nggak ada stop loss-nya, nggak tahu. Ada lah. Ada Kak, ada. Automatic Bukannya order itu ada kan ya? ada dong. Oh ada ya, ntar boleh Mas di grup. Kalau pakai order booking Pak, order booking pakai order booking. Order booking. Bahan SM kita sing Ini Mbak bisa dipakai auto order itu kan ada Ajaib Mbak yang tadi. Auto order iya Mbak. Makasih, ntar saya pelajari lagi Mbak. Iya, sama-sama. Mau dibantu nggak Kak? Boleh. SCMA sendiri sih ini break dari apa namanya bullish candle gitu, trend bearishnya juga udah break dia, kayak bisa rally. Kemungkinan sih ada ini namanya kayak doji gitu loh, bisa dicicil di harga sini, bisa juga dicicil di harga EMA 10-nya ini. Kalau break dari EMA 10 close
handle-nya gitu loh. Ya bisa dijual, bisa. Target kenaikan SMA sendiri sih target terdekatnya di 25-30. Mbak BHIT, Mbak. Bit ya. Apa Mas? Prim, nyangkut prim. BHIT dulu, Mbak. Kalau nyangkut jadi Prim, besok ada investor. Prim. Santuy. Masih ini masih apa namanya retest dulu nih, masih di lah gitu. Oh, average John di 79-80-an gitu. Kai. Mika Kalau BRMS gimana, Mbak? Apa? Mika. RTX, Pak. Satu. Satu-satu. Pecah-pecah suaranya. Urut. RTX. BRMS. Bentar, daripada nanya emiten, itu ada yang mau ditanyain nggak gitu? Bisa belum nentuin supply and demand-nya gitu? Mbak mau nanya. Halo, Mbak Helena mau nanya, boleh? Ya boleh, angkat tangan aja Bang, coba Bang. Ya ini udah ngomong nih angkat tangan. Oke, Gimana oke. angkat tangannya? Gak usah, Jadi udah gini, ngomong-ngomong aja. di sini kan ini mau nanya tentang Fibonacci, retracement Fibonacci. Nah, retracement Fibonacci itu kan ada yang narik dari atas ke bawah, sama dari bawah ke atas. Sebenarnya sih kalau kita lihat sama-sama aja. Cuma yang mau saya tanyain itu, dari titik mana sih Mbak kita menarik Fibonacci ke untuk menentukan target selanjutnya, seperti saham-saham yang udah all time high kayak Agro, mungkin bisa dibuka Agro di bawahnya sedikit atau yang di bawahnya banget. Nah kayak gini nih Bang maksudnya. Kalau udah rally tinggi, ambil time frame besar aja Bang. Soalnya kalau dari time frame kecil kan udah kena hit target semua biasanya. Betul. Makanya kita agak tarik dari yang agak jauh nih, dari sini. Ini kan kereta tingginya sama trennya di sini. Oke. Nah bedanya kan, kalau kita kenapa nggak ambil di sini kan? Iya betul. Kenapa nggak ambil di sini ya? Karena itu tuh kayak beda arah tren gitu. lah ya, beda tren ya. Beda okay. Trennya kan dari sini. Terus kan ini kan dia retest nih, dia akan retest ya. Nah, untuk mengetahui dia retest sampai mana sih? Kita pakai yang secara garis besar ini Fibonacci-nya kita tarik dari yang nolnya di situ. Nah, ini gimana Mbak? Itu sih yang maksudnya saya bingung aja ya. Karena kan retest nih, kadang kan gimana sih cara cari tahu retest atau target dari Kalau itu kan udah time frame kecil, berarti kita bilangin retest kan. Berarti time frame kecil dong. Betul. Nih, kita tarik dari yang base-nya aja nih, kan ada base kan di sini kan. Oke. Sesuaikan Bang. Gitu. Oh, paling ujung berarti ya. Ya, tapi yang masih paling dalam satu akhir. tren ya. Ya, betul. Tapi kenapa nggak dari yang high all time high-nya ke yang bawah, Mbak? Sorry, maksudnya kan Agro tuh ada dari sini. Ya, dari yang dari high terakhir. Yang ini ya. Dari yang sebentar saya coba ikut buka. Dari yang hari kemarin itu 2200, Mbak. Kan dia 2200 paling tinggi ya? Ya kan, dan dia 2200-an, kenapa nggak ditarik dari 2200 ke higher low sebelumnya di 1830? Kenapa kita nariknya yang di 1900? Oh, yang baru ini ya? Kenapa nggak? Ya, all time high yang baru, betul. Ini kan kita belum tahu Bang, ini tertingginya atau bukan. Ini gitu loh. Belum jelas ini entah jadi nanti tertingginya atau ini masih bisa rally ke atas gitu. Kita kan belum ada yang tahu gitu. Jadi kita ambil dari yang sebelumnya. Oke Mbak, kalau gitu. Makasih. Oh ya Mbak, satu lagi. Bedanya retracement Fibonacci sama extension Fibonacci apa ya Mbak? Oh itu nanti saya zoom lagi ya, saya jelasin lagi itu Fibonya lengkap.
Oke deh kalau gitu. Makasih ya Mbak. Ya makasih. Tuh Bang Zeka Mantap, apa Bang? mantap. Itu Bang Zeka Ya, mau ya. nanya apa? Ya, bentar. Malam Mbak ya. malam. Makasih atas penjelasan tadi. Saya ini mau nanya yang ini kan ini teknikal nih. Jadi kita harus lihat candle-candle kan. Nah, gimana cara kita itu screening saham lewat sini gitu? Bisa nggak? Apa masuk kan nggak mungkin kan ngeliatin semua candle-nya semua saham kan, ya mungkin tuh. Bisa pakai data saham Indonesia Bang. Itu ada kayak ada settingannya nge-cross make. Trading view nggak bisa kok kalau cuma lihat yang golden cross gitu. Oh. Berarti nanti setting EMA. Setting EMA maksudnya setting EMA yang lihat golden cross-nya atau lihat RSI-nya yang golden cross gitu ya. Kalau dari data saham Indonesia sendiri sih udah ada tuh kayak MACD-nya nge-cross sendiri dari dianya sendiri udah dikasih tahu. Oke. Yuk, kopi. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ini siapa lagi nih? Bang Dodi itu udah ya? Dodi, Pak. Terus gimana Mbak caranya dikombinasiin teknikal ini sama bandarmologi? Gini, kita pakai stock ya. Kayak saham. Nih, Abah ini kan ada bentuk ini loh, simetrikal gini kan awalnya. Terus sudah diakumulasi gitu tuh. Dari sini dia gitu, ada akumulasi. Walaupun namanya akumulasi gitu, kita bisa lihat tuh average bandarnya di berapa. Terus bener aja tuh, pas udah tembus, abis retest, tiba-tiba di markup gitu, emiten ini. Kita lihat dari volumenya aja gitu sih. Cakep Abah nih. Disclaimer on ya, Cukup bukan aneh. ajakan untuk membeli. Wishlist ya. Bukan ajakan untuk membeli. Break pattern, break resisten, akumulasinya bagus tuh kan. Sedikit Kalimantan tuh ya, Bos. Wah. Berangkat. Akabang. Boleh lah. Lain ada lagi yang mau ditanya? Jawab untuk diguyur bandar. Ayo Kak, Dodi Kak. Iya. Silakan Bang. Kak, mau tanya untuk BRMS dan PUBG dong. Itunya gimana ya? BRMS dan thank you Kak. Nih, BRMS. Kan ada ini, bullish flag kan. Kita bisa tarik nih bullish flag. Target kenaikan bullish flag. Kita tarik bullish aja deh, biar gagal. Breaknya kan di sini. Nih, sampai kan ke target kenaikannya kan harusnya dijual tuh kemarin di sini. Terus kalau kita tarik dari Fibo, nih, terdekatnya kan di sini nih. Udah kena juga tuh target TP-nya. Terus sekarang lagi retest lagi Bang di Fibo 0,5. Nih, kalau 0,3 ya tembus ya bisa downtrend lagi tuh. Lanjut turun. Kalau average di berapa BMRS Kak? Apa? Average BMRS di berapa? Saya nggak ada. Tahun. Saya nggak ada BRMS-nya Bang. Oh. Nggak entry. Masih ada nyangkut. Gue ini Bisa-bisanya Bang. Sabar Bang. Status
Ya, 108. 11 cuma. Iya, bos. Baru bang dia belum ngomong udah ketawa. Kalau saya di bawah 100 saya CL sih bang. Oh. Tadi Iya, siang makanya masih Bang, kalau 107, 108 tuh kan ini. 106. Nih, 108 tuh tengah-tengah gitu. Nggak Gitu dia. disupport, nggak diresist. Makanya saya ajarin tadi support resist, demand supply gitu, Bang. Lain kali jangan beli di tengah-tengah gitu. Enggak, ini Nggak, beli yang bingung. kemarin, cuma belum dibuang semua, sisain kali aja naik. Keguyur. Kan kali aja. NASA kak, analisa NASA ya. NASA kak. Aset, pertahankan aset. Pak, NASA itu permainan BBSS lah Pak, BBSS. Ini ya, kalau Boston itu. saham gorengan gitu, pakai teknikal nggak ada pengaruh apa-apa, Bang. Kalau udah nih Ada kan kayak bandarnya. gini. Nih, Hanya Bang Boston aja itu mah. hanya bandarnya aja ini kalau ini. Boston, bandar, Boston. Itu Mas Boston ya naik tadi. Udah tinggi itu, udah tinggi rawan guyur itu. Awas jangan diguyur Boston nanti. Support BRMS sendiri berapa ya kak? Nih, aku coba ini ya, kasih sedikit ya tips. Oke. Lanjut Bang. Oke, jadi jauh sebelum kalian nanya, Kak ini gimana, itu nanti teknikal terakhir. Ya, terus kalian ini Fibo tariknya gimana? Yang paling penting ini, kita kan belajar teknikal ya. Kalian tuh harus tahu kenapa kita harus pakai teknikal. Terus seberapa berhasil kalau kita pakai teknikal kayak gitu. Jadi dasarnya dulu. Terus sebenarnya chart itu mewakili apa, candlestick itu mewakili apa. Jadi kalau teknikal ini kita bermain yang namanya price action, discount everything. Jadi semua yang terjadi di dalam capital market, baik itu secara psikologis, bandar, news, terus kaliannya panik lah, lupa pencet, telat TP, segala macam, itu tergambar dalam chart. Jadi ada yang namanya, dan chart itu variabelnya adalah satu hari perdagangan kalau kita pakai yang namanya candle harian. Jadi kalau misalkan kalian tanya supportnya di mana, itu pasti beda-beda semua orang. Karena ada orang yang pakai dalam 4 jam, 15 menit, ada yang pakai 1 hari. Jadi bukan kalian tanya ini di mana supportnya, tapi kalian harus tahu dasarnya apa. Kenapa kita harus pakai kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal kita mau swing, ya kita pakai candle harian. Kita mau invest, kita pakai candle mingguan. Atau mungkin bahkan tahunan yang 1 tahun tuh baru muncul 1 candle. Nah, dalam 1 candle itu nanti muncul semua aktivitas dari gua tiba-tiba jadi kayak gitu ya. Bukan kalian tanya ini di mana. Kalian nggak ngerti dasarnya, tapi kalian cuma pengen tahu aja apa yang dijawab sama Helena, dan itu sebenarnya sangat nggak make sense gitu. Kalian tuh harus mempelajari dasar dari semua itu. Kenapa ada demand, kenapa ada supply. Jadi kalau kita ngomong price action, discount everything, ya itu semuanya berdasarkan dari psikologis. Kalau misalnya kita ngomongin support, dia di daerah situ secara historical dia sering mantul. Kalau misalnya kita pakai candle harian, ya pada saat area itu dia mantul, makanya disebut sebagai area demand. Kalau dia bisa bentuk resisten, ada orang yang menjual di situ sehingga dia akan mantul atau akan turun ke bawah. Jadi yang paling penting adalah dasarnya dulu, guys. Kalian nggak perlu tanya ini saham ini gimana teknikalnya, karena itu nggak make sense. Kalian nggak dapat apa-apa. Kayak gitu ya. Terus mengenai Fibonacci juga kalian harus tahu kenapa kita harus pakai Fibonacci. Itu rasio 61,8 dari mana? Kenapa dia harus mantul di sana gitu? Apakah kita kita pakai analisa itu dan kita coba untuk pakai Fibonacci, seberapa besar persentasenya itu berhasil, how big it works gitu loh. Jadi kayak percuma kalian pakai kayak gitu tapi kalian nggak ngerti kenapa harus kayak gitu, tarik garisnya gimana. Semua itu sebenarnya kalian udah bisa ambil di sini ya, di di trading view ya, kalian tinggal otak-atik sendiri kayak gitu sih. Tapi yang paling penting ada dasarnya dulu. Sebagai teknikal, dasarnya apa, seberapa besar itu bekerja gitu. Apakah
let's say misalkan tadi ada ngomongin soal candlestick yang udah ada ketentuannya. Coba buka apa namanya slide candlestick. Oke, itu kan udah ada bullish pattern, inverted hammer, dia kan kayak gini naik. Kalau misalkan itu nggak naik, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus coba pakai variabel lain, let's say misalkan bandarmologi, atau emang kita harus cut loss aja? Apakah kita kacamata kuda aja ngelihat candle kayak gini? Sebenarnya itu sih yang hafal, kalian nggak ngerti, dan sehingga kalian buta gitu loh. Kok ini candle hammer, tapi dia nggak naik. What should I do next? Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi kalian paham dasarnya dulu, ya. Mungkin coba kalau Helena bisa jawab. Kok hammer tapi kok nggak naik gitu? Ya tetap aja kita tuh harus dinamis gitu. Walaupun ada hammer, kita harus tetap liatin gitu patternnya gimana, gitu, trennya gimana, apakah masih berada di atas EMA 10 gitu. Harus semua itu harus dilihat gitu. Terus dari ini, kita balik ke demand and supply tadi ya. Demand and supply ini udah menggambarkan suatu kejadian di saham gitu. Demand sendiri kan permintaan gitu. Semakin banyak orang permintaan di sini ya harga. Begitu pula sebaliknya gitu. Kalau orang udah banyak yang jual di sini gitu, ya harga akan tetap turun gitu. Maupun candlenya apapun itu candlenya ya. Nih, kenapa kita bisa tarik demand di sini? Ya orang setiap harga jatuh ke sini biasanya orang-orang pada udah mau buy gitu, udah mau beli gitu. Tapi kenapa ya kita bisa lihat lagi tuh. Di sini tuh udah sering kena gitu loh. Demand di sini udah sering kena. Namanya permintaan ya lama-lama akan habis. Orang udah mulai merasa titik jenuhnya tuh udah mulai demand ini nggak kuat gitu. Makanya harga bisa turun. Terus di retest lagi. Tapi masih aja gitu. Nggak ada lagi permintaan di daerah sini. Makanya bisa turun lagi gitu. Begitu pula supply. Orang pada nggak mau gitu nge-HK di sini ya, makanya harganya nggak naik gitu. Coba ada yang nge-HK di sini, pasti kan harganya akan rally lagi gitu kan. Nah, saya jelasin ya bang, abang-abang. Atau mau ditanya lagi gitu, daripada nanyain titik support, nanyain apa harga TP-nya di berapa gitu. Nanya Bu Helena. Nah, minta penjelasan bisa nggak apa sih artinya Fibonacci retracement level sama Fibonacci extension? Hari ini kita nggak bahas Fibo itu loh. Ntar saya buat sendiri karena Fibo itu kalau dijelas tuh makin dalam gitu. Ntar saya jelasin di webinar lain. Atau saya rubah dia pertanyaannya. Sebagai prediksinya bagus tuh kita buy on weakness atau buy on breakout, Bu? Kalau kita buy on breakout tuh lebih bagus tuh. Tapi buy on breakout sendiri tuh harus dibarengin dengan volume yang kuat gitu. Kalau volumenya kecil, ya biasanya akan gagal breakout gitu. Harus tetap dibantu dengan indikator lain gitu. Nggak harus terpaku, wah ini breakout, berarti kita harus entry gitu. Nggak kan keren tadi. Volumenya kecil, tapi breakout ya gagal gitu. Ada contohnya nggak, Bu? Ini ya, keren tadi. Yang bisa dibilang volume kuat itu seberapa besar? Bisa dijelasin nggak? Volume itu bisa kita lihat nih dari yang sebelum-sebelumnya nih. Ini kan volumenya gede tuh. Perbandingannya dari volume-volume sebelumnya aja gitu. Kalau volume ini kan tergolong kecil tuh. Kalau syarat untuk breakout sendiri tuh harus volume yang gede. Ini sedangkan volume ini terhitung kecil karena volume sebelum-sebelumnya bisa lebih besar gitu. Jadi harus dibandingkan volume sebelumnya, Bu ya? Iya. Bisa kita lihat juga gitu. Volume sebelumnya tuh ini tergolong kecil ya karena volume sebelumnya ada yang lebih besar gitu. Tapi kok ini untuk breakout sendiri kan harusnya volumenya harus gede banget kan. Tapi kok nggak segede yang kemarin gitu. Tapi kita sebagai opsional ngambil open posisi dengan stop loss ketat bisa juga atau tidak? Maksudnya itu belum waktunya untuk entry gitu, Bu ya? Karena bisa aja nih, kita bisa entry di sini nih untuk curi-curi titik start kan. Kalau gagal breakout kan kita bisa jual. Stop loss-nya kita pasang di bawah break pattern ini loh.
Misal kita entry di pattern nih, ini kan udah kita tarik nih sebelumnya. Kena 1, kena 2, udah kita tarik nih di sini. Kena lagi ketiga di sini. Ya udah, bisa kita entry di sini sebenarnya. Stop loss-nya kalau dia breakdown, ya kita bisa jual ini auto sell gitu, biar aman. Tapi buy on weakness lebih aman juga ya Bu ya dibanding tergantung sih Bang, resiko itu sama-sama besar gitu. Tergantung kalau buy on weakness ya lihat breakout ya volumenya gede enggak gitu. Siap. Saya tanya lagi Bu. Makasih Bu Helena. Iya, sama-sama. Kak Elena mau tanya. Apa? Untuk entry point itu lebih baik kita nunggu ada tanda-tanda reversal terlebih dahulu atau langsung masuk di situ? Untuk ada tanda-tanda reversal aja dulu Bang. Misalkan contoh saham Unilever ya. Saham Unilever. Turun terus gitu. Kita pikir udah sampai sini nih. Bakal ini dong, reversal dong. Tahu-taunya belum reversal gitu. Kita bisa tarik. Nih, contohnya. Kalau dia bisa tembus ini ya berarti baru reversal gitu. Walaupun harga bisa makin turun gitu. Kita kan belum tahu gitu. Di berapa sih titik terendahnya gitu. Makanya kita beli kalau udah reversal aja gitu. Yoga, tolong di-mute dong, Yoga. Nih. Kalau turun ya turun terus gitu. Ntar kita kan kagak tahu tuh di mana tuh titik terendahnya. Makanya kita biasanya nunggu pasal gitu. Emang sih harganya lebih tinggi, tapi resikonya juga rendah gitu. Oh ya, soalnya kan dulu pernah nunggu ada tanda-tanda reversal. Tapi kalau sekali reversal biasanya kan bisa kayak kemarin pernah kejadian di RAL sama di BRIS. Itu nunggu reversal malah dia langsung breakout 2 kali sama resistennya. Di mana? Yang ini ya, pasti. Iya. Ya itu kan tiba-tiba harganya naik tinggi. Ini kan udah naik. Nah, ini yang namanya retest, Bang. Walaupun dia nggak kena banget, bisa sih kita udah beli di atas sedikit kan. Nah, ini kita bisa beli by retest gitu namanya. Jadi ada retest. Kita bisa menunggu retest itu. Oh, jadi kalau tiba-tiba dia waktu ada reversal, terus reversalnya itu dia terlalu tinggi, lebih baik kita tunggu tes terlebih dahulu. Rally tinggi ya tetap aja ada retest pasti gitu. Itu posisi sekarang lagi retest berarti ya, BRIS ya? Kemarin udah retest tuh di sini. Udah retest EMA-nya juga mantul. Ini sih membuat higher high, higher low doang ini. Kalau posisi sekarang disebut retest juga berarti ya? Enggak, posisi sekarang disebutnya higher high, higher low. Gitu. Ini. Saya tandain. Bisa higher high. Kalau buat ODT itu biasanya pakai time frame berapa? Kalau untuk ODT sih biasanya pakai kecil gitu. Saya coba kecilin ya. Kayak sejam juga bisa gitu. Nih. Kita kan bisa lihat di sini. Dia bentuk kayak cup gitu kan. Kalau kita bisa, tapi harus cepet ya Bang, harus tangannya cepet nih. Ntar bilang lagi nih, saya lupa ini nggak pasang stop loss, harus ada stop loss juga, namanya juga ODT. Nih. Ketika dia udah break neckline-nya gitu, tiba-tiba rally kenceng kan, jangan dikejar di sini, pasti akan ada retest gitu. Kalau neckline ini jebol, jadi stop loss gitu. Jadi technical relevan juga Bu ya di ODT Bu ya, masih bisa dipakai Bu ya? Masih bisa. Kalau abang-abangnya bisa bandar mau gabungin lagi ya lebih mantap lagi tuh. Siap Bu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama.
Ada yang mau nanya lagi? Ya, tanya, Mbak. Gini, Iya. Mbak, kadang kan saya tuh bingung ya, pakai MA 20, tapi tuh belum bisa menentukan support dan resistannya. Soalnya masih bingung, ini MA-nya kok masih MA 20 di atas MA 100, dan di bawah MA 200 gitu. Kalau pakai indikator kan bisa tetap lagging indikator ya Bang ya. Lebih baik Hmm. kita cari sendiri gitu. Kayak ini nih. Ini kan berapa kali tuh mantul kan? Iya. Bisa kita tandain tuh di sini tuh. Ini bisa jadi support atau resistnya gitu. Ini kan mantul. Kalau jebol ya bakal turun banyak kan? Nih, kalau udah bisa naik ya bisa tinggi gitu rally-nya. Sebaiknya kita tetap nentuin sendiri gitu. Supaya lebih akurat. Saya tandain lagi. Ya, untuk melihat TP-nya ya, TP-nya itu biasanya itu berapa persen gitu. Atau kita ukur samakan dengan kenaikannya. Kita ukurnya gini untuk TP. Kalau ada pattern ya kita ukur dari kenaikan dari pattern tersebut berapa gitu. Kalau dari lebih gampangnya sih kita lihat aja supportnya di mana. Nih, ini kan rata-rata kalau harga udah di sini biasanya turun kan di kisaran sini. Ya. Ya, kita bisa TP duluan gitu di sini nih. Nih kita udah bisa TP. Kalau udah mau rally ya namanya rezeki ya Bang. Jangan dikejar gitu. Entar, waduh ini rally. Tau-taunya cuma week-nya doang gitu. Sering itu. Iya, meminimalisir resiko lah gitu. Resikonya lebih kecil gitu. Sama ini nih, misalkan kita lihat lagi. Ini kan supportnya gini. Ini ada mantul nih di sini kan. Nah, terus kita bisa tarik sini. Kalau ini jebol, ya bisa tambah turun lagi ke bawah. Gitu cara mudahnya. Jangan berpatokan sama indikator, karena indikator tuh biasanya telat gitu infonya. Soalnya kan sebelum tahu bandarmologi, itu kan saya kan lebih fokus ke teknikal. Lah kok sering kena apa ya itu? Kena kayak candle-nya yang tipis itu loh. Apa namanya? Wick. Oh, Kena wick wick. itu. Kena wick-nya itu. Maka biasanya kalau misalkan entry by breakout, tapi pas hampir mau close ya, karena biasanya tuh harga diturunin gitu pas mau close kan. Tau-tau gagal breakout gitu. Biasanya sih buy on close juga bisa gitu. Makanya sering dibilang kan buy on close, lihat dulu tuh candle tutup di mana, aman nggak. Tapi sekarang lebih yakin sih. Teknikal sama bandarmologi disatukan itu kayaknya lebih masuk. Iya kan, permintaan bisa lihat dari demand gitu. Banyak yang jual bisa lihat dari supply gitu. Kalau Mbak Helen sendiri itu pakai MA atau EMA ya? Pakai EMA, karena EMA ini lebih untuk mengurangin false info gitu loh Bang. Lebih akurat dibanding EMA. Tetap pakai harian ya? Pakai harian saya. Kan terhitungnya dari gini 10 candle ke belakang. Kalau yang 4 jam juga 10 candle ke belakangnya gitu loh. Kalau pakai yang semenit ya berarti 10 menit ke belakang gitu kalau ininya 10. Biasanya yang paling akurat tuh MA berapa? MA 10. 10. Karena kan biasanya kan ada yang bilang MA 20 paling akurat. Gini sih perbandingannya. Jadi kan hari bursa tuh kayak 5 hari gitu seminggu. Jadi kita hitungnya dari 2 minggu gitu. Jadi kan 2 minggu 10 hari gitu. Biasanya perbandingannya gitu. Kenapa nggak pakai 34 ya? Karena sebulan kan cuma 3 jam bursa 20 gitu. Makanya ada yang pakai 20 lebih daripada 31 gitu. Oke, terima kasih Mbak Ellen. Iya, sama-sama. Kak, halo. Coba liatin chartnya Prim dong, Kak. mau lihat chartnya Prim. Besok arah santai. Arah besok. Nih, Prim oleh EMA 10-nya. Nih, belum itu tembus. Prim apa, Mbak? Salah Prim ya? apa itu? Bukan. Salah, sorry. Itu. Nih. Besok arah, Bang. Santai aja, Bang. Itu Prim luar. Hold keras, Bang. Nih, doa aja nih pas di EMA 10-nya mantul. Banyakin berdoa aja, Bang. MC
Nih saya banyak doa aja. saya kasih kemungkinan terburuknya nih ya Bang ya. Sama kayak Kemungkinan nyangkut di terburuknya mesin. di sini nih, Berdoa kemungkinan aja. terburuknya. Baru bisa keluar. 35%. Waduh. Enzim bisa keluar kemana Kak? Kalau untuk keluar sendiri saya sih nggak tahu ya bisa keluar di mana. Tuh banyak yang nanya kan, bisa keluar nggak Mbak hari ini? Saya bukan bandernya gitu. Saya nggak bisa bilang kayak besok bisa keluar nih Mbak, tenang aja. Ya nggak bisa lah. Kalau dari teknikalnya ada dua kemungkinan, bisa di EMA 10 sini bisa keluar atau enggak ya palingnya lah ya di kisaran 370 350-an gitu. Antrian prim berapa lot sih? Jangan dong. Besok arah besok arah. Apa nggak ada yang tampung ya Kak ya? Bandarnya lepas, harus agak ada yang berani beli lagi gitu loh, karena udah harus ada yang beli sih. Oke, lihat prim antri aja besok lah, biar kalian bisa keluar. Gini ya Bang, kalau main saham jangan kena mental ya Bang ya. Ntar besok-besok nggak berani untuk entry lagi kalau udah kena mental. Asetnya ditamakan dijaga ya. 1, 2, 3. Udah 3 kali. Wih. Terkadang itu Bambang itu. Besok pasang Anggap aja gak ada di Porto, Bang. Ya. Gua pertama di BHIT loh. Terus kalau entry jangan langsung all in ya Bang ya. Ntar kejadiannya kayak prim kena mental tuh. Pakai limit biar seru. Ya. Coba Kak lihat chartnya BHIT juga. Mau lihat history sebelumnya waktu pas ya itu. Nah, ini nih. Yang di atas nih. Ada yang prediksi. Gue pernah nyangkut di situ 30%, gila. Ya Allah. Ya, apa namanya? Kejadian lagi loh. Kan udah rally tinggi gitu, jangan dikejar gitu. Terus kalau emang udah dikejar ya pasang stop loss-nya. Itu enggak bisa pasang stop loss sih langsung. Terus udah ada doji kan di sini nih. Nih. Bisa antisipasi lah, harusnya bisa diantisipasi gitu loh. Kalau lebih Tahan Bang, besok arah Bang. 1, 2, 3. Ada 10M keluar nih. Doa aja udah Bang, banyak-banyak doa. Nanti arah. Ada yang nampung ntar. Udah Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Tanya bubur prim biar. Bu Helena Kak mau nanya dong Kak. Santai. Bahas MSIN dong. MSIN candle-nya bagus tuh Kak, cuman boleh nanya. Tahan, besok arah. Kebanyakan nol nih pas beli. Mesin candle-nya jelek ya Bang ya. Boleh nanya satu kali Bang. Satu-satu dong. Keras. Ini kalau bahas saham nggak usah di sini deh. Soalnya ini yang nonton bukan kalian aja ya. Ya. Saya mau nanya, mungkin test case Bu Helena yang apa alasan Bu Helena dari saham itu diambil open posisi, stop loss di mana? Mungkin bisa dikasih share ya. Jadi dasarnya keputusannya kapan ngambilnya, di hari apa, di harga berapa, kenapa alasannya? Saya perlu penjelasan mungkin yang itu, Pak. Bu. Oke. Nih, misal nih kayak tadi beli buy on weakness gitu. Ini kan udah 2 kali dimantul di sini. Berarti trennya selanjutnya di sini kan. Pasti udah FOMO nih. Pasti mantul. Beli di sini kisaran kita beli kan. Contohnya kita beli di harga 126. Terus target kita ya nggak usah jauh-jauh lah gitu. Tetap dalam pattern gitu sebelum breakout. Nih, SL-nya ya kalau udah keluar dari pattern ya di SL gitu. Nih. Kalau buy on weakness tadi. Ini kan TK udah mantul nih. Saya lebih jelas lagi. Nih udah mantul 2 kali, pasti FOMO dong. Wah, pasti mantul ini. Misalkan entry di sini, ya SL-nya di ini. Kalau keluar dari pattern, pas close-nya ya dijual gitu. Harga TP-nya ya kalau masing-masing sih. Nih misalkan kita bisa lihat di sini ada resisten kan. Bisa TP di sini gitu. Oke, jadi catatannya saya dapat pelajaran dari sini garis weakness Bu ya. Iya, misalkan kemudian kalau buy on weakness, SL-nya tuh di bawah kalau udah tembus pattern-nya gitu. Baik. Atau ada contoh lain yang mungkin bisa membuka wawasan baru di chart pattern-nya atau bagaimana? Dari Bu yang sudah dilakukan Bu, biar nggak bias kemana-mana Bu. Terima kasih.
nih PTBA nih. Ibu open posisi di harga berapa, Bu? Saya open posisi, saya nggak open posisi nih. Saya tuh sebenarnya tuh lebih ke apa namanya? Kalau beli tuh untuk swing-swing tuh, untuk ikutin teras bursa gitu. Saya kan apa ya namanya tuh? Untuk kita kan kalau namanya ikut kelas tuh kita ingin tes tuh, Bang. Gimana sih entry-nya di berapa gitu kan? Nih. Contoh aja BDMN ya. BDMN. Nih, kemarin kita entry di, saya cariin lagi nih titik entry-nya. Bentar, saya buka HP dulu ya. Entry BDMN di range 2270 2280. Entry di situ, Bu ya? Iya, kita kan entry di sini kemarin kan. Alasannya apa, Bu? Alasannya ini karena kita kemarin volumenya tinggi. Bentar, Bu, bicara masalah volume. Berarti volume itu sudah terbentuk dulu di hari itu, ya, Bu ya? Kita kan buy on close kemarin, Bang. Buy on close. Dan iya. dan kenyataannya ini jadi menurun ya, bearish ya. Iya. Kita sudah pasang stop loss atau kena atau bagaimana nih ya kita? Kita belum kena stop loss ini. Kita stop lossnya agak jauh kemarin BDMN. Agak jauh ya, di harga 2100-an. Iya, kita ada SL enggak di 20-40 di sini. Saya pasang. Nah, masang-masang gini risk rewardnya nih kayak mana, Bu? Ada aturannya nggak, Bu? Stop loss itu berapa persen atau bagaimana, Bu? Nih, kemarin risk reward kita tuh emang nggak sebanding, Bang, karena kita mengejar dari ini adanya sentimen-sentimen gitu loh. Baik. Nih, jadi terus DP kita di 2400. Apakah stop loss itu 2, TP itu 4, maksudnya gitu, Bu, perbandingannya atau ada panduan? Kalau perbandingannya sih sebenarnya tuh perbandingannya tuh ya misalkan TP-nya tuh 5%, stop loss-nya 2,5% gitu. Setengahnya, Bu ya? Iya. Baik. Oke, Bu. Mudah-mudahan bisa saya terima. Terima kasih, Bu ya. Iya, sama-sama. Iya, Mbak Edena, tanya, Mbak. Iya. Tadi kan saya lihat kan menarik Fibonacci terus ya. Itu nariknya gimana ya? Saat bullish atau bearish? Nanti aja, Bang. Saya masih bingung. Nanti aja, Bang. Fibonacci nanti kita webinar lain aja, Bang, biar lebih jelas. Ini kita tantangin support. Cara nariknya saja. Nariknya itu dari mana? Oke, cara nariknya ya. Nariknya aja. Biasanya saya tuh cari dari higher high atau lower low yang terdekat gitu. Lower low yang gini. Misalkan nih ada higher high, higher low terdekat kan. Saya tuh bisa tarik dari sini nih yang kecil gini. Nih, ini kan yang paling dekatnya dari sini. Gitu. Cari yang paling dekat aja gitu kalau untuk entry. Berarti nggak harus cari yang bearish atau bullish ya? Nggak harus. Oh, terima kasih, Pak. Ya, masih bingung. Ntar kita webinar dulu. Saya sering narik itu dari bullish ke bearish. Kalau nggak gitu kebalikannya. Akhirnya nggak dapat. Syaratnya dari kiri ke kanan ya? Iya, tahu. Tapi kan nariknya kan ke bawah sama ke atas kan. Nah, itu kan saya tarik dari paling atas ke paling bawah. Ke kanannya juga saya pol kan. Saya mentokkan itu. Akhirnya nggak dapat. Iya, cari aja yang paling dekat. Mbak. Iya. Ini tadi materi udah selesai apa masih ada ya? Udah selesai. Oh, udah selesai ya udah. Makanya saya langsung praktek aja gitu biar nggak bingung. Kalau cuma dikasih materi kan pasti bingung tuh. Iya. Cuma arti supply, arti demand gitu. Bisa dicari di Google. Iya ya, Mbak. Takutnya karena masih ada materi udah malam soalnya. Ya ada. Mbak, Iya tadi. Iya. Itu kan kalau satu candle itu kan presentasi dari 1 hari perdagangan. Nah, itu
Coba apa dijelasin satu candle artinya itu Oh, arti candle-nya ya, ini. Makasih. Nih, kalau misalkan candle-nya itu hijau, wick paling atas nih berarti harga tertinggi pada hari itu. Sama dengan candle bearish, ya namanya yang paling tinggi ya berarti harga tertinggi kan. Kalau untuk yang paling bawah ya harga terendahnya berapa gitu. Nih, kalau yang bedanya itu di bodinya gitu. Kalau bullish sendiri, opennya itu biasa di bawah. Di bawah. Sedangkan kalau yang bearish kan opennya di atas gitu. Kenapa merah ya karena turun gitu. Close-nya di bawah. Kalau bullish, close-nya di atas gitu. Ini udah paham, Bang? Oke, udah. Oke. Mungkin bisa dijelasin proses terbentuknya candle-nya. Oke, terbentuknya candle. Nih, contoh yang tadi. Nih, misalkan hari ini, kita pakai contoh ini aja lah ya, langsung ke satu emiten ya. Yang ada weeknya gitu. Contoh emiten. Nih, ada 2 weeknya. Nih, dia kan kalau seperti yang saya bilang tadi, opennya kalau yang merah, opennya itu di atas gitu, di body yang atas. Dia open di 2750, terus sempat naik tuh ke harga 2760. Tingginya di sana. Terus dia juga pernah nyentuh harga 2700, berarti week terendahnya di sana gitu. Kita bisa lihat lagi dia close-nya di mana. Close pada hari itu di harga 2710 gitu. Jadi ini open-nya, ini close-nya, ini week teratas, ini week yang paling bawah gitu, harga terendah. Nih, kita cari yang kebalikannya ya, yang warna hijau nih, candle bullish. Nih. Ini jadi open-nya kan di bawah gitu. Kenapa bisa dibilang bullish? Karena harganya naik gitu. Berarti open-nya yang di bawah nih, 2880. Terus harga tertingginya di 2950, harga terendahnya di 2870, penutupannya di 2940. Gitu. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Kak. Iya. Ini mau nanya satu nih. Kalau technical itu kan kayak melambangkan psikologi pergerakan harga ya. Nah, yang belum kita tahu kayak gap gitu. Kalau gap kan salah satu tanda dia tuh mau naik banget atau turun. Coba diulangin lagi. Suaranya agak pecah-pecah gitu. Gap. Gap di arah dan di ARB. Oh, lihat di arah atau ARB gitu. Gap. Apa? Benarkah yang saya bilang? Gap, ya. Gap tentang gap. Gap, Mbak, gap. Itu ada penjelasan teknikalnya enggak? Coba diketik aja deh, Bang. Maaf banget nih ya sebelumnya, tapi suaranya pecah-pecah. Ini saya jelasin yang dari nol. Oh, gap tadi ya. Kenapa kalau di chart suka ada gap? Apa penyebabnya? Gap itu tuh terjadi karena harga closing sama opennya tuh beda gitu. Misalnya kita opennya tuh di sini nih. Kita closingnya di sini nih, di sekitaran 2100 kan. Closingnya di sini. Tiba-tiba besok paginya tuh opennya udah di harga 2140 nih. Berarti kan ada gap di kisaran sini. Itu yang namanya gap. Kok bisa itu Mbak terbentuk gap gitu? Dari langsung dengan ini langsung gitu kenapa kita nggak beli di sini nih? Walaupun dia mantul terus, pasti kan kita ada alasan lain gitu. Ada gap tuh di sini. Ya berarti untuk menghindari
resikonya gitu, ya lebih baik beli di Gap gitu. Gap pun bisa jebol dulu gitu, jebol dikit gitu, baru naik lagi. Itu tuh kayak teknik pengulangan gitu. Jadi ya biasanya harga itu berulang gitu. Kalau yang kemarin belum ketutup, ya biasanya hari ini akan tertutup gitu. Oke, makasih Iya, Kak. sama-sama. Mau tanya juga Kak. Jadi kalau misal kita mau narik garis itu dia di ujung badan candle atau di ujung ekornya ya Kak ya? Di aja nih contohnya. Ada mau emiten apa nggak request tuh sekalian saya buatin. Nih contoh aja lah di BBRI langsung. Kenapa saya ambilnya yang di sini nih? Saya hapus ulang aja deh. Ambil yang di atas yang sudah lewat. Kenapa nggak di week ini kan? Gitu. Karena di sini juga banyak mantul gitu di sini. Nih di sini banyak mantul gitu. Itu tuh relatif Bang. Seperti saya bilang teknikal itu dinamis. Jadi week-nya bisa kita jadiin support, body-nya juga bisa kita jadiin support gitu. Jadi jadiin resist gitu. Nggak harus, oh week-nya di sini harus pas-pas banget gitu. Nggak harus gitu. Kayak bisa lebih dinamis gitu. Makanya kita kadang kan bisa naik ke supportnya tuh malah tempat ini nih. Ya kan nggak harus titiknya di situ ya harus di sana gitu. Nggak bisa gitu. Lebih fleksibel aja sih. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kak, nanya dong. Iya. Cara Ntar ya. 9:30 kita udah kelar ya. Nih, lanjut. Maaf ya dipotong. Cara analisis pakai indikator RSI gimana ya, Kak? RSI tadi kita ulang RSI aja ya. Sama settingannya ya. Settingannya kita pakai default aja. Oh, Jadi kalau udah ada jenuh juga ini overbought gitu, kita bisa entry gitu. Tapi kan kita nggak tahu tuh di mana tertingginya gitu, terendahnya di mana gitu. Makanya kita barengin lagi dengan support dan resist gitu. Kayak sama dengan di sini. Ini kan kita bisa jual, sorry tadi. Ini bisa dijual kan di area sini kan. Tapi kan kita pasti maunya cari yang di harga tertinggi gitu. Ya kita cari tuh resistnya di mana gitu. Sama aja kayak gini, kayak beli pas di bawah gitu. Di oversell gitu kan. Nih. Ya kita cari tuh supportnya di mana, ada kagak support di sini gitu. Contohnya ada nih di sini kan ada nih, sekali di sini, 2 kali gitu. Terus pas di sini indikator menunjukkan oversell gitu. Kita bisa entry gitu di sana. Jelas nggak Bang? Jelas Kak. Makasih Kak. Iya sama-sama. Kalau divergen itu apa? Ya? Yang divergence apa yang di RSI itu? Divergen itu yang kayak saya bilang tadi loh. Harganya itu berlawanan dengan indikator gitu. Nggak usah dihafal Bang, namanya belajar nggak usah dihafal ya, kita sambil lihatlah di sini. Misalnya kita udah lihat kan ada namanya harganya berlawanan tuh sama indikator. Kita cari aja tuh di sini, ada nggak gitu penjelasannya apa gitu, dari bullish gitu. Kak, ya? mau izin nanya dong. Untuk lebih simpelnya analisa menggunakan harmonic pattern itu gimana ya Kak? Itu malah untuk harmonic pattern tuh malah untuk yang udah kelas yang lebih tinggi lagi Bang. Oh, katanya itu lebih akurat Kak ya? Itu emang lebih akurat, tapi lebih sulit juga ya untuk dipelajarin gitu. Kalau lebih gampangnya ya support demand, supply resist tuh itu tuh udah menjelaskan banget gitu apa yang terjadi di market gitu. Sama kayak bandarmologi, supply demand tuh menjelaskan permintaannya banyak di mana, penawarannya banyak di mana gitu. Kalau udah bisa itu sih aman gitu, nggak akan beli di tengah-tengah gitu harganya. Ini contohnya gini. Ini kan apa ya? Mau nanya dong, kalau MA10 kalau MA sama MA itu bedanya apa ya? Itu kan tadi udah saya jelasin nih. Kalau MA itu
lebih apa namanya, kurang lebih akurat gitu. Kalau lebih smoothnya lagi pakai EMA gitu. EMA tuh lebih mengurangi false signal gitu, false signal gitu. Untuk penjelasan angka-angkanya sendiri sih, misalnya kita pakai candle one day gitu. Pakai one day, terus kita pilih setting nih berapa nih, misalkan 5. Berarti terhitung dari rata-rata harga 5 hari sebelumnya gitu. Sama aja kalau kita ganti 10, berarti yang terhitung harga rata-rata 10 hari sebelumnya gitu. Kenapa kita biasa pakai 10? Karena bursa kan per minggunya tuh 5 hari gitu. Kita hitung dari 2 minggu, berarti jadinya 10 kan. Makanya kita pakai EMA 10. Bukan 11, bukan 12 gitu. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Kak, terakhir bahas IHSG dong. Oke, IHSG, Outlook IHSG. Sama mungkin ada rekomendasi saham secara teknikalnya. Rekomendasi saham, janganlah ntar langsung pada HK semua. Nih, IHSG aja nih, saya kasih. Ini ada namanya major trend ya. Kalau tren ini tembus, IHSG bisa rally tuh ke atas. Begitu pula sebaliknya gitu. Kita nggak akan tahu gitu, pasar tuh larinya kemana gitu. Kalau dilihat dari sentimen, kan sentimen tiap hari berubah gitu. COVID juga bisa menambah gitu kan. Kita cuma bisa nebak aja gini. Kalau ini tembus, ya berarti akan rally. Karena ini major trendnya. Udah 2 kali tuh gagal tembus. Setiap gagal tembus, pasti turunnya kenceng gitu. Ini. Kalau misalkan IHSG bisa tembus ke 6.100, kemungkinan bisa ke 6.200-an IHSG-nya. Nih, kurang lebih ke sini nih IHSG-nya bisa. Kalau tembus ya, kalau gagal lagi ya kemungkinan balik lagi nih ke tren bawahnya gini, ke 5.750-an. Gitu sih kalau dari IHSG-nya sendiri. Kalau orang bilang misalkan nih, IHSG besok turun, besok naik. Tanya dulu, apa tuh Bang? Dia analisa dari apa gitu. Kita kan nggak ada yang tahu market mau bergerak kemana gitu. Yang kita cuma bisa bilang ya kita analisa gitu. Kalau udah tembus ya berarti rally gitu. Kalau gagal berarti turun lagi gitu. Siap-siap aja untuk jual-jual emiten gitu. Untuk mengurangi minus gitu. Daripada minusnya makin dalam. Mau nanya dong? Mau nanya, Mbak? Iya. Duluan aja. Oh ya, maaf nanya dasar ya Mbak ya. Mungkin tadi udah, tapi saya masih agak bingung kalau support sama resisten itu dari ekornya apa dari batangnya ya Mbak? Itu tuh bisa gini. Makanya saya lebih sering ngambil itu dalam bentuk kotak gitu, nggak satu gini doang, nggak gini doang. Itu bisa saya pakai untuk minor gitu. Biasanya tuh gini. Nih, ini kan kita bisa tarik nih dari sini. Ini bisa kita kenain badannya, bisa kita ambil wignya gitu. Kalau seharusnya gitu tuh emang dari wignya doang gitu. Cuma kan harus dinamis Bang, namanya teknikal gitu. Ini masih disupport gitu. Kalau ini jebol ya ke bawah gitu. Nih resistnya gini. Di contohnya lagi ini. Ini kena badinya doang cuma. Di sini malah kena wignya doang kan. Jadi nggak bisa jadi patokan gitu. Support resistnya diambil dari body atau wignya doang. Jadi lebih aman pakai area gitu Mbak ya? Iya, lebih aman pakai area. Jangan jadiin patokan wig atau badinya Bang. Ini cuma wignya doang yang kena. Ini kok badinya gitu. Nggak harus semua itu, nggak harus wig, nggak semua itu harus body gitu. Jangan terpaku sama satu doang gitu loh. Fleksibel aja. Oke, siap Mbak, makasih. Iya, sama-sama. Satu lagi nih, siapa lagi yang mau nanya nih? Udah mau nanya, gimana ya, cara screening sahamnya buat nyari saham mana yang bagus untuk di entry? Screening awalnya, awal banget. Nah, screening awal tuh kan udah ada di penjelasan Bang Boston kemarin, Pak. Nah, terus kita kalau udah dapat dari Stockbit gitu, kalau emang dari pendermologi, kita bisa kombinasiin nih. Di pattern nih ada bagus nggak gitu di emiten ini. Kita cari aja tuh di Stockbit nih. Kalau secara teknikal ada nggak? Tadi pakai ini,
pakai data saham Indonesia gitu. Itu tadi di grup saya ada lihat ada yang bagi template-nya juga udah. Oke. Ya. Oke. Kak, share materi ya. Iya, ntar saya share materinya. Gimana Bang Boston? Udah? Iya, udah. Keren Kak, makasih ilmunya. Iya, sama-sama. Kasih Bu. Oke. Makasih. Iya. Kak. Cantik banget. Oke, saya matiin ya ininya webinarnya. Iya, Pak. Yuk. Ntar saya screenshot dulu dong sekali. Mbak Lina nggak cantik kali. Nggak ada closing statement. Nih, open dong game.